bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Margareta Stelia Boltan, NIM 23061114, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial. Pengertian: infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Pencegahan infeksi nosokomial. Untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutus cara penularan yang berhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Yang pertama, dekontaminasi. Yang kedua, pembersihan. Yang ketiga, sterilisasi atau desinfeksi. Tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan digunakan kembali. Asal kata nosokomial. Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nosokomion, yang berarti rumah sakit. Nosos penyakit, komeo merawat. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial. Definisi: infeksi yang didapat pasien ketika dirawat di rumah sakit atau fasilitas sejenis. Kriteria: yang pertama, pada saat pasien masuk rumah sakit, tidak ada tanda-tanda klinik infeksi. Yang kedua, pada waktu masuk rumah sakit, tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Yang ketiga, tanda-tanda klinik baru timbul minimal setelah 3x24 jam sejak mulai perawatan. Tidak mutlak tergantung kuman. Yang keempat, infeksi bukan merupakan sisa infeksi selanjutnya. Yang kelima, saat mulai dirawat di rumah sakit, sudah ada tanda-tanda infeksi dan dapat dibuktikan infeksi tersebut didapat pasien ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. Skema penularan infeksi, yaitu tempat keluar, cara penularan, kontak langsung dan tidak langsung, tempat masuk, sumber dan penyebab, serta penjamu yang rentan. Faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Yang pertama, perawatan luka. Yang kedua, lama perawatan. Yang ketiga, penggunaan antibiotika. Yang keempat, kepadatan pengunjung. Yang kelima, kebersihan lingkungan. Keenam, penyakit penyerta, serta luka dan bahan perawatan luka. Kriteria pasien dengan infeksi nosokomial. Mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Yang pertama, infeksi bisa terjadi pada siapapun di rumah sakit. Yang kedua, perawat dan dokter. Yang ketiga,
provider kesehatan, dan terakhir keluarga. Mengapa infeksi nosokomial penting? Kaitannya dengan infeksi lain tentu bisa saja ada, bisa juga tidak. Contoh, orang yang mengalami beberapa jenis infeksi, misalnya HIV, daya tahan tubuhnya melemah sehingga lebih rentan terinfeksi juga secara nosokomial. Pengaruh nosokomial bagi tenaga kesehatan atau perawat. Patogen yang bertanggung jawab atas infeksi nosokomial adalah bakteri, virus, dan kuman. Prevalensi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini bervariasi di antara populasi pasien yang berbeda, keadaan tempat perawatan kesehatan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan negara yang berbeda. Program pencegahan infeksi. Tujuan dari program PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia, kesehatan, dan masyarakat dari penyakit infeksi yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Prinsip pencegahan infeksi. Yang pertama, hands-on. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, memproses alat bekas pakai. Yang keempat, menggunakan teknik aseptik. Yang kelima, menangani peralatan tajam dengan aman. Yang keenam, menjaga kebersihan. Yang ketujuh, memakai alat perlindungan diri seperti tutup kepala, masker, sepatu boot, pelindung mata. Kebijakan PPI. Kebijakan Kemenkes sesuai rekomendasi WHO tentang PPI tersebut meliputi 4 pilar. Yang pertama, manajerial. Yang kedua, pengendalian administratif. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Yang terakhir, pengendalian perlindungan diri. Melaksanakan 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terpapar lingkungan pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan terakhir, setelah terkena cairan dari pasien. Are you down for this?